Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua di seluruh wilayah Sulawesi Selatan? Saya berharap pada pagi hari ini kalian tetap cerah ceria dan selalu bersemangat dalam belajar. Salam hormat saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru Pendamping yang mendampingi anak-anak kita pada pagi hari ini. Bersama saya, Ibu Sulfiati Idris, kita akan belajar matematika umum di Smart School. Baik, anak-anakku semua, pada hari ini kita bertemu kembali untuk membahas matematika umum kelas 12 terkait statistika, subbagian ukuran penyebaran data, dan bagiannya yaitu jangkauan dan jangkauan antar kuartil. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, tujuan pembelajaran kita adalah anak-anakku semua dapat menyelesaikan masalah terkait jangkauan dan jangkauan antar kuartil. Seperti apa jangkauan dan jangkauan antar kuartil? Ayo kita eksekusi soalnya. Baik, anak-anakku semua, apa yang dimaksud dengan jangkauan? Jadi jangkauan ini adalah bagian daripada statistika terkait ukuran penyebaran data, di mana jangkauan ini biasa juga disebut dengan rank. Ini adalah ukuran statistik yang menggambarkan selisih antara data terbesar dan data terkecil dalam suatu kumpulan data. Jadi nak, jangkauan itu adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum daripada suatu data. Itu terkait jangkauan. Sekarang yang berikutnya adalah bagaimana dengan jangkauan antar kuartil. Nah, jangkauan antar kuartil itu adalah jangkauan atau selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Kuartil atas ini nak biasa juga disebut dengan Q3 dan kuartil bawah itu biasa juga disebut dengan Q1. Nah, kuartil ini sudah pernah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya ya. Kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, jangkauan antar kuartil itu digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana data tersebar di sekitar nilai tengah atau median data. Jangkauan antar kuartil ini hasilnya sama dengan selisih antara Q3 dan Q1. Berarti Q3 dikurang Q1 atau kuartil atas dikurang kuartil bawah daripada suatu data. Itu ya, jadi ada 2 pokok yang kita bahas pada pagi hari ini. Itu adalah jangkauan dan jangkauan antar kuartil. Kita lihat soalnya, masuk ke contoh soal ya. Contoh soal pertama. Tentukan besar jangkauan atau rank antar kuartil ya, dan jangkauan antar kuartil dari data berikut. 5, 12, 3, 8, 9, dan 15. Ya, kita masuk dulu di soal pertama ya. Soal pertama itu adalah jangkauan. Kayaknya ini biar tidak saya sebutin sudah bisa. Ada yang bisa tahu enggak berapa nih jangkauannya? Ada tidak? Yang bisa menjawab berapa jangkauannya untuk data yang ini? Bagaimana?
Ini kalau jangkauan kan sudah saya sebutkan ya, bahwa jangkauan itu adalah data tertinggi dikurangi data terendah. Ayo, ada tidak yang bisa langsung menyebut saja nih hasilnya? Oh, dari data itu kita langsung bisa lihat ya. Ada berapa? Yap. Jangkauannya berapa? Yuk. Jangkauannya 12. Bagus sekali. Dari SMA belum Mbak. SMA 14 Jenepa untuk juga ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya benar. Jangkauannya adalah 12. Kita selesaikan bersama ya. Nah, ini dia benar hasilnya. Nah, kita lihat untuk menentukan jangkauan, kita menentukan saja nilai tertinggi daripada data yang ada, Nak. Ya, data yang ada itu adalah 15 ya kan? Nilai tertingginya ini sudah ditahu ini. 15 nilai tertingginya. Kemudian nilai terendahnya juga kita lihat dari data. Nilai terendahnya itu adalah 3. Jadi, jangkauannya benar tadi hasilnya bahwa itu adalah nilai atau selisih daripada nilai terendah nilai tertinggi dengan nilai terendah. Jadi, hasilnya sama dengan 15 dikurangi 3. Jadinya 12. Benar. Bagus sekali. Ya, saya harap ini tidak ada masalah kalau jangkauan. Oh, jangkauan itu langsung saja kita hitung. Nilai tertinggi dikurangi nilai terendah ya, kalau jangkauan. Oke, kita pindah ke jangkauan antar kuartil. Ya. Nah, kalau jangkauan antar kuartil, Nak, maka kita harus menentukan dulu kuartil 1 dan kuartil 3. Karena jangkauan antar kuartil atau biasa juga disebut hamparan itu adalah selisih antara kui 3 dan kui 1 atau kuartil atas dengan kuartil bawah. Nah, untuk menentukan kuartil daripada sebuah data tunggal, maka kita harus urutkan dulu dari yang terendah ke yang tertinggi. Beda dengan yang jangkauan saja. Kalau jangkauan itu biar tidak diurutkan, kita bisa langsung tembak. Mana data tertinggi, mana data terendah. Ya. Tetapi Nak, kalau kita akan menentukan jangkauan antar kuartil, maka kita urutkan dulu datanya. Baru kemudian kita tentukan nilai kui 1 dan kui 3. Nah, datanya kalau sudah terurut seperti ini ya. Itu 3, 5, 8, 9, 12, dan 15. Itu kita sudah urut. Jadi kita urutkan dulu, baru kemudian kita akan menentukan di mana letak kui 1 dan kui 3. Ini kita sudah pelajari sebelumnya, tapi akan saya uraikan kembali ya. Ingat bahwa untuk menentukan kuartil, maka kita akan membagi data menjadi 4 bagian. Jadi untuk membagi data menjadi 4 bagian, maka kita bagi 2 dulu datanya. Ya, kita bagi 2 dulu datanya. Kita lihat di sini pada saat kita bagi 2 karena ada 6 data, Nak, maka kita bagi 2 di sini. Ini dia. Kita bagi 2 datanya. Itu adalah kui 2. Itu kui 2-nya. Sementara kui 1-nya ya. Kui 1-nya itu adalah nilai tengah lagi, data yang sebelah kiri itu kita bagi 2 dan data sebelah kanan juga kita bagi 2 untuk kui 3 ya. Nah, berarti kui 1-nya adalah 5. Iya, bagus sekali. 5 ya. Ini ya, karena ada 3 berarti kita ambil yang pertama ini kui 1 dan kui 3 12. Bagus sekali. Nih kui 3-nya. Sekarang kalau kita sudah menemukan kui 1 dan kui 3-nya, maka jangkauan antar kuartilnya juga akan lebih mudah untuk kita peroleh.
Karena jangkauan antar kuartil itu adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Iya. Nah, jadi karena kuis satunya sama dengan 5 dan kuis 3-nya sama dengan 12, maka jangkauan antar kuartilnya itu adalah 12 dikurang 5 sama dengan 7. Iya, jadi jangkauan antar kuartilnya itu adalah 7. Ingat, jangan lupa untuk urutkan datanya terlebih dahulu untuk menentukan jangkauan antar kuartil. Bagaimana? Udah ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini dia. Kalau data kita sebelumnya adalah data tunggal, maka kita akan belajar menentukan jangkauan dan jangkauan antar kuartil untuk data berkelompok. Ini adalah data berat badan siswa kelas 12. Ada intervalnya, kemudian ada frekuensinya. Oke, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita lihat dulu, Nah, kalau data kita itu adalah data berkelompok, maka untuk menentukan jangkauannya itu ada 2 model sebenarnya, karena jangkauan itu sebenarnya adalah nilai tertinggi dikurang nilai terendah, tetapi dia kan tersebar ya, berfrekuensi 8, misalnya 45 sampai 49 atau 8 dia tersebar. Maka ada 2 model yang bisa kita pakai untuk menentukan jangkauan untuk data berkelompok. Yang pertama itu adalah kita menentukan titik tengah interval pertama. Nah, titik tengah interval pertama itu adalah 45 tambah 49 per 2, dapat 47 ya. Ini ya, jadi kita ambil dari data pertama. Ini dengan data terakhir, karena kan kalau misalnya kita mencari jangkauan, berarti nilai, kalau misalnya dia adalah data tunggal, maka nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Nah, untuk kasus ini kita bisa menentukan jangkauannya dengan menentukan titik tengah interval pertama dan titik tengah interval kedua. Nah, titik tengah interval kedua untuk terakhir ya. Titik tengah interval pertama dan titik tengah interval terakhir. Ya, jadi hasilnya itu adalah 45 tambah 49 per 2 itu sama dengan 47. Kemudian 65 ditambah 69 per 2 itu sama dengan 67. Iya. Sehingga jangkauannya untuk data berkelompok ini bisa kita sebutkan titik tengah interval akhir dikurang titik tengah interval pertama. Dapatnya 67 dikurang 47 ya, dapat 20. Kemudian cara kedua, itu jangkauannya juga boleh kita ambil kemungkinan. Yang kedua, itu adalah batas atas kelas akhir dikurangi batas bawah kelas awal. Ini pasti terangkum semua ini jangkauannya kalau begini. Jadi hasilnya sama dengan 69 yang didapat dari sini dan 45 yang kita dapat di batas bawah kelas pertama. Hasilnya sama dengan 69 dikurang 45 itu sama dengan 24. Ya, jadi hasilnya sama dengan 24. Ini jangkauan kalau misalnya kita menggunakan titik tengah, dan cara kedua kalau misalnya kita menggunakan batas awal dan batas akhir. Gitu. Jadi ada 2 cara dan boleh kita pakai dua-duanya karena ini adalah sebuah estimasi ya. Jadi bisa saja nilainya juga berada di antara 20 sampai 24 karena sebenarnya jangkauan yang akurat itu pada saat kita mempunyai data yang data tunggalnya ya, yang kita ambil dari data tertinggi dikurang data terendah. Oke. Kita lanjut ke bagian keduanya ya. Menentukan jangkauan antar kuartil data berkelompok. Kalau yang tadi jangkauan saja, sekarang jangkauan data jangkauan antar kuartil untuk data yang tadi ya. Nah, sekarang
Kalau kita akan menentukan jangkauan antar kuartil daripada data ini, maka seperti pada saat kita menentukan data tunggal yang tadi, kita harus menentukan dulu kuartil 1 dan kuartil keduanya. Masih ingat tidak nih? Cara menentukan kuartil 1 dan kuartil 3 untuk data berkelompok. Sudah pernah dibahas sebelumnya ya, saya mengingatkan kembali. Penyelesaiannya adalah tentukan dulu Q1 dan Q2. Nah, untuk menentukan Q1 dan Q2, maka kita harus mengingat kembali rumus kuartil untuk data berkelompok. Beda kalau data yang tunggal tadi ya. Kalau data yang tunggal tadi set, ambil data tengah, kemudian kirinya ambil lagi, bagi 2, kemudian kanannya juga kita bagi 2 kan gitu. Nah, kalau misalnya untuk data berkelompok, maka kita gunakan rumus untuk kuartil. Ini ya, QI sama dengan LI ditambah P, kemudian dikali I per 4N dikurang FI per FI. Ya, jadi LI itu adalah tepi bawah kuartil ke I. P adalah panjang kelas. Kemudian N itu adalah jumlah data secara keseluruhan. FI itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil I. Dan F kecil, ya, F kecil I itu adalah frekuensi kuartil ke I. Gitu ya. Frekuensi kelas kuartil ke I. Nah, bagaimana untuk menentukan masing-masing? Ya, saya ingatkan kembali dulu nak, bahwa untuk menentukan kuartil maka kita harus punya frekuensi kumulatifnya dulu. Frekuensi kumulatif itu bisa ditentukan dengan menjumlahkan ya frekuensi yang ada. Coba lihat tak. Jadi frekuensi kumulatif coba kita lihat di sini 8 ya. Artinya untuk kelas pertama itu ada 8 data. Kemudian kelas kedua ada 9 data, berarti mulai data pertama sampai data ke-8 itu ada di kelas 1. Setelah data ke-8 berarti data ke-9 sampai data ke-17 itu ada di kelas 2. Ya, ada di kelas 2. Kenapa bisa ada di kelas 2? Coba kita lihat bahwa pada kelas 2 itu ada 9 data. Jadi mulai setelah data ke-8, berarti data ke-9, data ke-10 sampai 9 data, itu sampai data ke-17 ada di kelas 2. Caranya kan kita jumlah saja nih ya, 8 tambah 9 dapat 17. Gitu. Demikian juga untuk data ketiga. Jadi mulai data ke-18 sampai data ke-27 itu ada 10 data ya. Ada di kelas 3. Itu. Ya kan? Jadi kita tambah ini. Ada kelas 3 dan seterusnya ya. Jadi data ke-28 sampai data ke-34 itu ada di kelas 4. Ya. Kemudian data ke-35 ya, data ke-35 sampai 34 ya. Data ke-35 sampai data ke-40 itu ada di kelas 5 ya. Ada di kelas 5. Begitu ceritanya. Nah, bagaimana cara menentukan kuartil 1? Kuartil 1 itu berarti 1/4 dari jumlah data secara keseluruhan. Jadi jumlah data secara keseluruhan itu kan ada 40 data. Jadi 1/4 dari 40
itu adalah 10 ya. 10. Jadi ada 10. Kita lihat data ke-10 berada di mana? Data ke-10. Nah, ini tadi ya. Karena data ke-8 sampai di kelas 1, maka data ke-9, data ke-10, data ke-11 sampai data ke-17 itu ada di kelas 2. Jadi, nah, kelas median ada di sini. Ini kelas kuartil 1 ya. Kelas kuartil 1 ada di kelas 2. Gitu. Jadi kelas kuartil 1 itu ada di kelas 2 di antara 50 sampai 54. Bagaimana selanjutnya? Nah, kita sudah tahu bahwa kuartil 1 itu berada di kelas 2. Jadi kita tinggal memasukkan nilainya di rumus yang ada. Ya, ini ya hasilnya. Kuis 1 ya, kuis 1 itu sama dengan 49,5. 49,5 itu diambil dari sini. Ya. 50 dikurang 0,5. Jadi L1 itu L1 sama dengan 50. Ya, 50 itu adalah tepi bawah. 50 itu adalah batas bawah kelas kuis 1 dikurang 0,5. Ini hasilnya sama dengan 49,5. Diambil di sini ya. Karena kita tadi sudah memilih kelas 2 sebagai kelas kuartil pertama. Gitu. Kemudian 5. 5 itu kita ambil dari mana, Nak? Jadi 5 itu adalah panjang atau lebar kelas. Boleh panjang kelas, boleh lebar kelas. Lebar kelas itu bisa ditentukan, boleh dicecah satu-satu. Antara 50 sampai 54 itu ada berapa nilainya? Berapa Bede? Coba hitung. 50, kemudian 51, 52, 53, dan 54. Jadi ada 5 data di setiap kelas. Maka di sini ditulislah 5. Nih ya. Jadi 5 itu adalah panjang kelas. Diambil dari sini P ya. Boleh juga panjang kelas itu dihitung dari batas atas kelasnya. Jadi 54 baru ditambah 1 ya. 54 tambah 1 dapat 55 baru dikurangi batas bawahnya. Jadi 55 dikurang 50 jadinya 5. Boleh juga begitu. Atau mau cecah satu-satu juga boleh. Hasilnya akan sama saja. Ya. Jadi panjang kelas adalah 5. Kemudian 1/4 ya, 1/4 karena kan tadi I/4 ya. Jadi kalau kelas kuis 1 berarti 1/4 kemudian dikali dengan 40. N40 itu kita dapat jika frekuensi secara keseluruhan itu kita jumlah. Frekuensi secara keseluruhan dijumlah dapat Q40. Baru apa Nak? Dikurang 8. 8 dapat dari mana? 8 ini, ya 8 yang ini kita peroleh dari sini. Frekuensi kumulatif sebelum kuartil pertama. Frekuensi kumulatif sebelum kuartil pertama. Jadi yang ini tadi kuartil pertamanya, kuartil pertama, ya yang ini tadi kuartil pertama dan frekuensi kumulatifnya ada di sini sebelum kumulatif sebelum kuartil pertama. Jadi hasilnya sama dengan 40 dibagi 4 ya kan? Dapat 10 ya kan? 10 dikurang 8 dapat 2. Kemudian dikali 5 dapat 10. Jadi 10/9. 9 itu didapat dari frekuensi kelas kuartil pertama. Jadi 9 ini kita dapat dari ini ya. 9 kita dapat dari sini. Frekuensi kelas kuartil 1. Gitu.
Hasilnya sama dengan 10/9 ya. Jadi sama dengan ini. 10/9. Hasilnya sama dengan 49,5 ditambah 1,1. Jadi 10/9 itu hasilnya sama dengan 1,11. Boleh juga kalau misalnya kita menggunakan pecahan campuran, boleh. Hasilnya akan sama saja. Hasilnya sama dengan 50,61. Pakai pecahan campuran aja boleh. Kemudian berikutnya, jadi kita sudah dapat kuartil pertama. Berikutnya akan kita cari kuartil ketiganya. Ya, karena kan kalau jangkauan antar kuartil itu adalah selisih antara Q3 dan Q1. Kita cari Q3-nya. Bagaimana cara mencari Q3? Sama juga dengan yang tadi ya, Nak. Jadi sama aja dengan yang tadi. Nah, ini dia. Q3 sama dengan 59,5 ditambah 5 kali 3 per 4 kali 40 dikurang 27/7. Di mana dapatnya? Ayo. Kita cari, telusuri di mana kuartil 3 berada. Kuartil 3 itu berarti 3/4 dari data ya. Nah, 3/4 itu berarti 3/4 dari 40 ya, dapatnya data ke 30. Coba kita lihat di mana letaknya data ke 30. Nah, kita berpatokan dari frekuensi kumulatif. Jadi kita berpatokan dari frekuensi kumulatif. Coba kita lihat di mana kira-kira itu data ke 30-nya berada. Nah, sampai di sini itu adalah sampai data ke 27. Sehingga data ke 30 itu berada di sini. Sini, Nak. Apa? Kenapa? Coba di situ, coba kita lihat bahwa sampai data ke 27 ini ada di kelas 3. Jadi mulai data ke 28, 29, 30 sampai 34 karena ada 7 data itu berada di kelas 4. Jadi kelas 4 ini merupakan kelas untuk kuartil ke-3. Jadi hasilnya kemudian kita masukkan di rumus yang sudah ada sebelumnya. Q3 sama dengan 59,5 di mana coba dapat 59,5? Itu adalah tepi bawah daripada kuartil ketiga. Nah, ini tadi kuartil ketiganya adalah 60. Jadi tepi bawahnya adalah 60 dikurangi 0,5. Ya, jadi yang ini, Nak, diambil dari 60 dikurang 0,5. Jadinya 59,5. Nah, kemudian ditambah 5 kali. 5 ini sama aja dengan yang tadi. Sama dengan yang tadi panjang kelasnya. Kalau data berkelompok, panjang kelasnya itu akan selalu sama ya, jadi 5. Kemudian 3/4 ya, karena kuartil 3 ya, jadi ini tadi rumusnya kan I/4. Jadi di sini 3/4 dikali 40, kemudian dikurang 27. 27 itu didapat dari 27 didapat dari sini, Nak. Ini lihat ki bahwa kelas kuartil 3 ada di kelas 4, berarti frekuensi kumulatif sebelum kuartil keempat itu ada di sini. 27 itulah yang mengisi ini ya. 27. Jadi 27 itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kuartil ke-3. Ya. Kemudian 7. 7 itu adalah frekuensi kuartil ke-3. Nah, frekuensi kuartil ke-3 itu mana, Bedek? Frekuensi kuartil ke-3 ya. Yang ini ya. 7.
Nah, itulah yang kemudian kita tuliskan di sini. Ya, 7 ya. Nah, hasilnya, ya kita selesaikan secara aljabar saja ya. 3/4 dikali 40, ini ya, 40 bagi 4 dapat 10. 10 dikali 3, dapatnya 30. 30 dikurang 27. Ya, 30 dikurang 27 dapatnya 3. Kemudian 3 dikali 5, nah ini tadi dapat 15 ya. Nih. Dapat 15. Nah, 15 jadi hasilnya sama dengan 15/7. Itulah yang kemudian dijumlahkan dengan 59,5. Jadi 15/7 itu sama dengan 2,14. Kita jumlahkan hasilnya sama dengan 61,64. Ya, jadi Q 3 itu 61,64. Sudah dapat Q 1, sudah dapat Q 3, maka kita tinggal mencari jangkauan antar kuartil datanya. Apa tadi rumusnya? Q 3 dikurang Q 1. Jadi hasilnya sama dengan berapa nih ya? Ayo. Ada tidak yang bisa langsung menyebutkan berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Q 3 dikurang Q 1 adalah iya, 11,03. Bagus sekali. Terima kasih sudah menjawab. Iya, jadi hasilnya adalah 11,03. Jadi kita perkurangkan antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama, gitu ya. Ingat, cara menentukan nilai kuartil ke I. Ya, jadi harus tahu kuartil ke-1 bagaimana cara mencarinya, dan kuartil ketiga untuk kemudian kita bisa menentukan jangkauan antar kuartil data berkelompok. Baik, nak. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini adalah soal nomor 3. Jangkauan dan rata-rata. Ini ada 6 ya. Rata-rata 6 nilai ujian siswa. Jadi ada 6 nilai ujian siswa. Jangkauan dan rata-rata dari 6 nilai ujian siswa berturut-turut adalah 10 dan 6. Jika median data tersebut adalah 6 dan jangkauan antar kuartil adalah 6 juga, maka berapakah jumlah 2 nilai ujian terendahnya? Jadi berapa jumlah 2 nilai ujian terendahnya? Ya. Jadi kita pikirkan dulu soalnya ya. Ada 6 data. Kemudian jangkauannya 10. Kemudian rata-ratanya 6. Kita kumpulkan semua yang kita peroleh dari soal ya. Kemudian mediannya juga 6. Dan apalagi nak? Jangkauan antar kuartilnya juga 6. Kita diminta untuk menentukan berapa jumlah 2 nilai terendah daripada data itu. Gitu. Nah, ini kita bicara di data tunggal. Ya, jadi ini kita bicara di data tunggal. Nah, apa yang akan kita lakukan? Ayo kita eksekusi bersama ya. Apa yang terjadi dengan data itu? Apa yang bisa kita ambil pemisalan? Ayo. Yang pertama, kita tahu bahwa ada 6 data. Jadi,
kita misalkan nilai siswa yang sudah terurut adalah A, B, C, D, E, dan F. Ini kita anggap sudah berurutan dari A sampai F. Jadi berurutan maksudnya adalah nilai terendah sampai nilai tertinggi, ya. Itu adalah A, B sampai F. Ya, ada 6 data berdasar dari soal. Kemudian yang kedua, ditanyakan adalah jumlah nilai ujian terendah. Jumlah nilai ujian terendah berarti A ditambah B. Ya, karena kan terurut tadi ya. A, B. Jadi yang terendah itu pasti A dan setelah itu adalah B. Sehingga jumlah nilai 2 ujian terendah berarti A tambah B. Itu yang akan kita cari. Berapa nilai A ditambah B? Ya kan, itu kan yang diinginkan oleh soal. Apalagi selanjutnya. Dari soal juga kita tahu bahwa jangkauannya adalah 10, ya. Jangkauan 10. Jangkauan 10. Nah, apa tadi rumusnya jangkauan? Rumusnya jangkauan itu data tertinggi dikurangi data terendah. Nah, data tertingginya itu adalah F. Data terendahnya adalah A. Sehingga F dikurang A itu sama dengan 10. Karena jangkauannya 10 ya. Karena jangkauannya 10 berarti F kurang A sama dengan 10. Atau bisa kita tuliskan F sama dengan 10 ditambah A. Itu. Apa lagi yang kita butuh? Rata-rata. Ya. Rata-ratanya median. Median dulu ya, median. Jadi mediannya adalah 6. Ya. Mediannya adalah 6. Coba kita lihat. Median adalah 6. Ini saya hilangkan dulu, kita lihat yang ini ya, datanya. Mediannya adalah 6. Median itu adalah nilai tengah data, nak. Jadi nilai tengah data, kalau tadi ada 6 data, maka mediannya berada di sini ya. Mediannya akan berada di sini. Median berada di antara C dan D. Ya, karena kita bagi 2 data kan, kalau median itu kan nilai tengah data yang sudah terurut. Jadi antara C dan D. Nah, antara C dan D berarti C ditambah D per 2 itu sama dengan 6. Ini ya, C ditambah D per 2 itu sama dengan 6. Sehingga ya, C ditambah D sama dengan 12, ya kan? Oke, lanjut. Apa lagi yang diketahui dari soal? Yang diketahui dari soal itu adalah rata-rata. Jangkauan antar kuartil. Oh, jangkauan antar kuartil dulu ya. Jangkauan antar kuartilnya sama dengan 6. Berarti Q3 dikurang Q1 sama dengan 6. Ya. Atau E dikurang B sama dengan 6. Atau E sama dengan B ditambah 6. Ya. Jangkauan antar kuartil itu adalah Q3 dikurang Q1. Q3 berada di mana? Coba kita lihat. Q3 karena di sini tadi M-nya, ya, maka ini Q3 ada di sini ya. Q1 ada di sini dan Q3 ada di sini. Ya, kita bagi 2 data yang sebelah kiri dan bagi 2 juga data yang sebelah kanan. Hasilnya sama dengan Q3 dikurang Q1 sama dengan 6 atau E dikurang B sama dengan 6 atau E sama dengan B ditambah 6. Kemudian berikutnya nak, rata-ratanya itu sama dengan 6. Berarti ya, berarti A ditambah B tambah C tambah D tambah E tambah F itu sama dengan 36. Kita lihat di sini ya. Rata-rata 6 berarti
A tambah B tambah C tambah D tambah E, ya kan? Tambah F per 6. Ya kan, rata-rata seperti itu ya, jumlah semua data baru dibagi 6. Ini sama dengan 6 ya. Sehingga kita dapat A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F sama dengan 36. Diambil dari 6 kali 6 ya. 6 kali 6 36. Nah, apalagi selanjutnya? Kita turunkan yang sudah ada sebelumnya dari atas. Kita turunkan. Yang pertama adalah C tambah D sama dengan 12. Diambil dari sini, nak. C tambah D itu sama dengan 12. Jadi, C tambah D itu diganti dengan 12. Kemudian, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah E, ini ya. E sama dengan B ditambah 6. Ini dia. E yang ini, nak, adalah B ditambah 6. Kemudian berikutnya adalah kita pakai yang merah ya. Ini F. F sama dengan 10 ditambah A. Gitu. Jadi kita masukkan semua aja. F itu adalah 10 ditambah A. Maka jadilah kemudian, ini ya, jadilah kemudian A ditambah B. Saya pakai kuning, A tambah B. Ini A tambah B, kemudian A tambah B, ini ya, A tambah B. Itu sama dengan 36 dikurang 28. 28 itu dapat dari sini. 12 tambah 6, dapat 18 tambah 10, jadi 28. Pindah ke sebelah jadi 28. Hasilnya 2 kali A ditambah B, itu sama dengan 8. Ya kan? 2 kali A tambah B, karena ini kan A tambah A jadinya 2A. B tambah B jadinya 2B. Ya kan? Jadi kemudian kita substitusi keluar 2 kali A tambah B sama dengan 8, sehingga A tambah B sama dengan 4. Sehingga jumlah 2 nilai ujian terendah daripada soal kita yang ini adalah 4. Ini adalah A tambah B dapat 4. Jadi jawaban untuk soal kita ini adalah ini ya, 4. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Bagaimana anak-anakku semua? Saya berharap semuanya paham ya. Semua bisa mengerti kenapa bisa sampai hasilnya adalah 4. Ini saya sudah jelaskan. Baik, anak-anakku semua, kita simpulkan pertemuan kita pada hari ini, yaitu ingat Ki bahwa jangkauan atau biasa juga disebut rank itu adalah nilai maksimum dikurang oleh nilai minimum. Kemudian jangkauan antar kuartil atau biasa juga disebut hamparan itu adalah kuartil atas atau Q3 dikurang kuartil bawah atau Q1. Ya. Ingat bahwa untuk menentukan jangkauan antar kuartil nanti itu harus diurutkan terlebih dahulu. Oke, baik. Anak-anakku semua, untuk hari ini cukup sampai di sini. Saya berharap apa yang kita pelajari pada hari ini dapat membekas dan selalu diingat untuk kemudian diterapkan jika misalnya nanti ada soal yang sejenis muncul di soal-soal yang kalian temukan. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru Pendamping yang telah mendampingi anak-anak kita dari awal pembelajaran hingga akhir pada kesempatan kali ini. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.